Halo teman-teman YouTubers, jumpa lagi dengan kami RH Channel 96. Dalam video kali ini kami akan menceritakan tentang perlawanan dan perjuangan Raja Manee Binilang dan Raja Pangasaten Larenggam Sumali terhadap bangsa penjajah yaitu Belanda. Pemerintahan dari nenek moyang desa Arangkaa berbentuk kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja. Nama-nama raja kerajaan desa Arangkaa yang berturut-turut memerintah, dan peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan masing-masing. Yakni, Panghulu Arutu, memerintah pada tahun 1525 sampai pada tahun 1563. Sumaili, memerintah pada tahun 1564 sampai pada tahun 1615. Loro, memerintah pada tahun 1615 sampai pada tahun 1661. Ropa, memerintah pada tahun 1661 sampai pada tahun 1712. Taturu, memerintah pada tahun 1712 sampai pada tahun 1758. Nebuntu, memerintah pada tahun 1758 sampai pada tahun 1809. Tawoi, memerintah pada tahun 1809 sampai pada tahun 1851. Manee Binilang, memerintah pada tahun 1851 sampai pada tahun 1890. Pangasaten Larenggam Sumali, memerintah pada tahun 1891 sampai pada tahun 1893. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kisah jalannya pemerintahan Raja Manee Binilang pada tahun 1851 sampai pada tahun 1890. Sebelum Perang Asia Timur Tengah berkobar di Pulau Talaut sudah ada 18 bentuk pemerintahan kerajaan, yang dipimpin seorang raja di kerajaan masing-masing. Yakni, Kerajaan Lirung, rajanya Surutan Petukunan. Kerajaan Moronge, rajanya Laliansa Tingginehe. Kerajaan Salibabu, rajanya Rumaraha Bambulu. Kerajaan Kiama, rajanya Magenda. Kerajaan Tarun, rajanya Wulawa. Kerajaan Niampak, rajanya Tamebui. Kerajaan Deu, rajanya Tentunan Tamawiwi. Kerajaan Makatara, rajanya Mores Tamawiwi. Kerajaan Lobu, rajanya Tuwombangu. Kerajaan Esang, rajanya Atumbal. Kerajaan Arangkaa, rajanya Manee Binilang. Kerajaan Bannada, rajanya Yoro. Kerajaan Dapalan, rajanya Pusut. Kerajaan Dapine, rajanya Alalensa. Kerajaan Rainis, rajanya Timbang. Kerajaan Pulutan, rajanya Sasoloa. Kerajaan Karatung, rajanya Parau. Kerajaan Marampit, rajanya Wuso. Raja Manee mempunyai filosofinya daripada berputih mata lebih baik berkelam tanah, yang artinya, daripada hidup dijajah lebih baik mati. Sehingga Raja Manee memotivasi raja-raja di sekitar kerajaannya, untuk menanamkan sikap anti penjajah dengan filosofinya. Hasil dari motivasinya menanamkan sikap anti penjajah, raja kerajaan yang ada di sekitar kerajaan Arangkaa yang mengerti filosofinya Raja Manee, mereka bergabung yakni Kerajaan Lobu, Kerajaan Esang, Kerajaan Bannada, Kerajaan Dapalan, Kerajaan Dapine, Kerajaan Rainis, Kerajaan Pulutan, Kerajaan Karatung, Kerajaan Marampit. Maksud Raja Manee Binilang untuk melanjutkan motivasinya kepada raja-raja di Pulau Talaut, yang dasarnya menanamkan sikap anti penjajah kepada beberapa kerajaan yaitu Kerajaan Makatara, Deu, Niampak, Tarun, Kiama, Lirung, Moronge, Salibabu, tidak tercapai. Sebab pada tanggal 18 November tahun 1888 pemerintah kolonial Belanda menempatkan Postoder JLID Meijir di Lirung. Pejabat Belanda inilah memainkan politik adu domba kepada raja-raja di Pulau Talaut untuk menyukseskan tujuan mereka. Mereka merubah struktur pemerintahan kerajaan di Talaut disesuaikan dengan struktur pemerintahan mereka. Kerajaan dirubah ke Jobubuan, raja diganti Residen Jobubu.
Raja Manee Binilang tidak mau berkompromi dengan pemerintah kolonial Belanda, karena ia sangat benci terhadap segala bentuk penjajahan. Karena luapan emosinya terhadap pemerintahan Belanda yang merubah struktur pemerintahan di Talaut, Raja Manee mengundang tua-tua adat di wilayah kerajaan Arangkaa, dengan maksud memohon dukungan dan doa restu. Ia akan berangkat ke Lirung membunuh Postoder JLI Demeijir. Kemudian mereka menyusun strategi penyerangan, serta orang-orang yang menemani Raja Manee dan mengikutnya ke Lirung yaitu Matoha, Mayampo, Mamalokpi, Nebuntu, Relulu, Rameda, Manindano, Regang, Lamber, Panahal. Pada tanggal 5 Juli tahun 1890 Raja Manee bersama-sama dengan 10 orang mengikutinya berangkat ke Lirung, dengan berjalan kaki melalui darat Karakelang Timur. Mereka tidak tembus ke Lirung sebab hari sudah malam dan juga harus menyeberang lautan antara Pulau Karakelang dan Pulau Salibabu. Besok harinya pada waktu subuh, mereka menyeberang laut dengan naik perahu. Sesampainya mereka di Lirung, mereka langsung mengepung rumah Postoder JLI Demeijir. Lalu Raja Manee memerintahkan 2 orang untuk mengintai di dalam rumah, dan ternyata Lei Demeijir tidak ada di dalam rumahnya. Lalu mereka berjalan-jalan mengelilingi kampung Lirung, hingga pada lorong-lorongnya mencari Lei Demeijir. Sampai 10 kali berkeliling mereka tak menemukan Lei Demeijir. Akhirnya Raja Manee mengajak teman-temannya beristirahat dan berteduh di bawah pohon di tepi pantai Lirung. Sementara mereka duduk beristirahat, muncullah SP Tukunan menemui mereka, dan memberi kabar bahwa Postoder JLI Demeijir sudah berangkat ke Manado menemui atasannya Residen Manado yaitu E.J. Jelsma. Mendengar kabar dari SP Tukunan Raja Manee Binilang mengajak teman-temannya kembali ke Arangkaa. Setibanya di Manado, Postoder JLI Demeijir menceritakan sikap Raja Manee yang tidak mau berkompromi dengan mereka kepada atasannya E.J. Jelsma. E.J. Jelsma mendengar laporan Postoder JLI Demeijir. Ia memutuskan bahwa Raja Kerajaan Arangkaa Manee Binilang sebaiknya dibujuk dengan surat pengangkatan Residen Jogugu pada tanggal 15 September tahun 1890 bersama-sama dengan raja-raja yang lain yaitu Residen Jogugu SP Tukunan Kejoguguan Lirung, Residen Jogugu SS Tamawiwi Kejoguguan Beu, Residen Jogugu Sasopa Kejoguguan Pulutandahan, Residen Jogugu Tamebui Kejoguguan Niampak, Residen Jogugu De Pandenayan Kejoguguan Mangarang, Kabaruan, Taguwale, Residen Jogugu Lantaka Kejoguguan Pulau-Pulau Nan-Nusa, Residen Jogugu Tingginehe Kejoguguan Moronge, Residen Jogugu Bambulu Kejoguguan Salibabu, Residen Jogugu Matanusa Kejoguguan Kiama, Residen Jogugu M Tamawiwi Kejoguguan Lobu, Residen Jogugu Maensu Kejoguguan Esang, Residen Jogugu Apande Kejoguguan Amat, Residen Jogugu Manee Kejoguguan Bannada, Residen Jogugu Timbang Kejoguguan Rainis. Kembalinya Postoder JLI Demeijir dari Manado, tiba di Lirung. Ia telah membawa surat pengangkatan Residen Jogugu dan Kejoguguan. Kemudian ia memanggil orang-orang yang tertulis di surat pengangkatan tersebut, datang di Lirung untuk dilantik. Raja Manee Binilang tidak mengindahkan surat panggilan tersebut, sebab ia tidak mau berkompromi dengan pemerintah Belanda. Pada surat panggilan ke-5, baru itulah Raja Manee menerimanya dan datang ke Lirung. Tiba di Lirung Raja Manee langsung dijemput Postoder JLI Demeijir di ruang kerjanya, dan diserahi sebuah map. Langsung dibukanya map tersebut, di dalamnya ada 2 helai kertas yang sudah tertulis. Raja Manee mengambil 1 helai kertas dan membacanya dalam hati. Sementara membaca surat tersebut Raja Manee hampir mencekik dan membunuh Postoder JLI Demeijir karena dalam surat pengangkatan itu ia ditetapkan Jogugu Kejoguguan Bannada. Sedangkan Arangkaa sudah ditiadakan, tetapi emosinya dapat diredam karena masih ada lagi surat yang satunya, yang berisi surat tugas kepadanya yang ditugaskan untuk berkunjung di ibu kota Kejoguguan di Pulau Talaut untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah Belanda. Raja Manee senyum girang dalam hatinya, karena mendapat kesempatan untuk memotivasi rakyat di ibu kota Kejoguguan, menanamkan sikap anti penjajah.
Sampai di tiap-tiap ibu kota kejoguguan di Talaut ia menyukseskan maksudnya untuk menanamkan sikap anti penjajah dan bukan melaksanakan visi dan misi pemerintah Belanda. Seusai Raja Manee melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda, Raja Manee pamit kembali ke Arangkaa, sebab ia masih tetap Raja Kerajaan Arangkaa yang aktif. Maka Raja Manee diizinkan oleh Postoder JLE de Meijir kembali ke Arangkaa. Selang 2 hari Raja Manee dinilang di Arangkaa menunaikan tugasnya sebagai Raja. Ia menerima kembali surat panggilan tugas dari Postoder JLE de Meijir untuk menjalankan tugas kedua kalinya, yang bertempat di Kejoguguan Beo di rumah residen Jogugu Kejoguguan Beo. Ternyata ini adalah satu rencana dari Postoder JLE de Meijir untuk membunuh Raja Manee dengan cara yang halus, yaitu diberi air minum yang dicampuri racun. Karena Postoder JLE de Meijir sudah mengetahui bahwa Raja Manee bukan melaksanakan visi dan misi pemerintah Belanda tetapi ia memotivasi rakyat untuk menanamkan sikap anti penjajah. Tibalah Raja Manee di Kejoguguan Beo dan tersalurlah rencana Postoder JLE de Meijir. Raja Manee langsung disuguhi air minum yang sudah dicampuri racun. Sesudah Raja Manee meminum air tersebut ia merasa ada keanehan dalam mulut, kerongkongan hingga pada perutnya. Ia langsung pamit pulang di Arangkaa. Setibanya di Arangkaa ia langsung memerintahkan seorang panglima pasukannya yaitu Pangasaten Larenggam Sumale, untuk memanggil Tonaas atau dukun yang ada di wilayah kerajaan Arangkaa. Seusai meminum ramuan tradisional penawar racun, kesehatan Raja Manee dihilang pulih kembali. Sampai pada akhir hayatnya pada tanggal 10 November tahun 1890 Raja Manee dinilang masih tetap Raja Kerajaan Arangkaa. Dalam suasana perkabungan yang mendalam dan memilukan rasa hati seluruh rakyat wilayah Kerajaan Arangkaa, disebabkan kepergian seorang raja yang berani dan adil. Tua-tua adat wilayah Kerajaan Arangkaa menunggu peti mayat rampung. Mereka memohon kepada orang tua kandung Raja Manee dinilang, agar jenazah Raja Manee dimakamkan di Liang Tufon Batu. Tetapi orang tua kandung Raja Manee tidak mengizinkan, sehingga Raja Manee dinilang dimakamkan di sisi rumah hunian orang tua kandungnya yaitu Rengkena Binilang dan Waumara Desa. Sesudah pemakaman Raja Manee, tua-tua adat wilayah Kerajaan Arangkaa memohon kembali kepada orang tua kandung Raja Manee, agar Liang Tufon Batu itu dirubah namanya menjadi Liang Tuo Manee. Dengan maksud supaya nama Raja Manee dinilang tidak hilang ditelan masa, dari generasi ke generasi rakyat wilayah Kerajaan Arangkaa. Orang tua kandung Raja Manee dinilang setuju, maka dirobahilah Liang Tufon Batu menjadi Liang Tuo Manee, sampai pada saat ini. Biografi Raja Manee Binilang. Nama lengkap, Manee Binilang, lahir di Arangkaa, pada tanggal 1 Maret tahun 1819. Agama animisme, anak dari Rengkeng Binilang dan Waumara Desa. Menikah pada tanggal 6 Juli tahun 1845. Mempunyai satu orang anak, yakni Adrian Rumenta Binilang. Memerintah pada tahun 1851 sampai pada tahun 1890, dengan Panglima Pangasaten Larenggam Sumale. Wafat pada tanggal 10 November tahun 1890. Oke teman-teman, itulah cerita kisah jalannya pemerintahan Raja Manee Binilang, yang berani melawan pemerintahan kolonial Belanda. Simak video kami sampai pada peristiwa perjuangan Raja Pangasaten Larenggam Sumale. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jika ada masukan silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam RH Channel 96.